wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Oke, karena kita baru masuk nih, Ibu akan absen kalian dulu ya. Yang pertama, Ya, Bu. Nurul Aulia Mufa. Hadir, Bu. Selanjutnya, Fatia Salsabila. Hadir, Bu. Suci Hidayani Putri. Saya, Bu. Hadir. Selanjutnya, Caca Padan. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya berarti hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ada yang tahu sistem peredaran darah itu? Tempat mengalirnya darah, Bu. Oke, ada yang lain? Sepertinya masih banyak yang bingung ya. Jadi ya udah kita pelajari sekarang biar mempercepat waktu juga ya. Pasti pada bosan nanti kalau lama-lama. Oke. Sudah nampak? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini kan kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, ini ada peta konsep dari sistem peredaran darah. Ada 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu nama-nama dari sistem peredaran darah, gangguan sistem peredaran darah, cara jaga sistem peredaran juga. Dan lalu nama sistem ini ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan ada juga darah. Untuk lebih lanjut, kita lanjut ke materi kita. Yang pertama kita akan mempelajari tentang organ sistem peredaran darah. Nah, organ dalam sistem peredaran darah itu, kan tadi sudah disebutkan dia ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi darah itu mengalir ke seluruh tubuh untuk membutuhkan mesin pemompa yaitu jantung. Sementara darah yang ada dalam tubuh akan tetap berada dalam pembuluh darah yaitu pada pembuluh kecil dan besar. Tanpa ada organ tersebut maka darah tidak akan mengalir ke seluruh tubuh. Jadi ini kita akan mempelajari tentang jantung lebih dahulu. Oke. Jantung merupakan organ yang berperan penting untuk memompa darah. Dia terletak di rongga dada sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut perikardium. Jantung di manusia itu terdiri atas 4 ruang, yaitu ada serambi atau arterium kanan dan kiri yang terletak sebelah atas. Lalu ada juga bilik atau ventricle kanan dan kiri yang terletak pada bagian bawah. Antara bagian kanan dan kiri jantung dia dibatasi oleh sekat. Sekat itu dia berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Untuk menjaga agar aliran darah selalu searah antara serambi dengan bilik pada pangkal nadi tersebut memiliki katup atau klep. Lalu jantung ini terdiri atas 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sehingga disebut peredaran darah ganda. Nah, ini adalah contoh peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah melalui jantung, menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Yang selanjutnya itu peredaran darah besar, yaitu darah yang berasal dari jantung, lalu dia mengalir ke seluruh tubuh,
Selanjutnya baru kembali lagi dia menuju ke jantung. Jantung memiliki katup, dia mencegah aliran darah. Antara serambi dan bilik terdapat katup arterioventricular atau biasa sebelah kanan, dia memiliki 3 katup sehingga disebut katup tricuspidalis, sedangkan katup anterioventricular sebelah kiri memiliki 2 katup sehingga disebut katup bicuspidalis. Selain itu ada juga katup semilunaris yang membatasi aorta dengan bilik. Lalu setelah jantung dia ada pembuluh darah. Pembuluh darah dia itu merupakan sistem peredaran darah yang terbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalir darah keluar dari jantung. Pembuluh ini terbesar yaitu disebut aorta, sedangkan yang terkecil yaitu arteriol. Arteri memiliki dinding yang tebal, elastis, serta lumen jelas di kulit karena letaknya jauh dari permukaan kulit. Semua arteri mengalirkan darah yang mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Aliran darah pada arteri berdenyut cepat dan bertekanan besar. Lalu pembuluh darah balik atau kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah mikroskopis dengan yang menghubungkan pembuluh arteriol dan venula. Dia terletak pada jaringan tubuh dan kemungkinan terjadinya difusi zat seperti glukosa, asam amino, urea, dan CO2 antar sel. Di dalam pembuluh kapiler, leukosit dapat keluar menembus dinding kapiler ke jaringan sehingga sekitarnya itu menyerang patogen yang masuk ke tubuh. Fenomena ini disebut diapedesis. Lalu selanjutnya ada darah. Nah, darah ini adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia, hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berarti bahasa Yunani haima yang berarti darah. Dan selanjutnya ini adalah materi tentang gangguan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini memiliki beberapa penyakit yaitu hipertensi, ambeien, anemia, varises, hemofilia, leukemia. Yang pertama itu hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi akibat arteriosklerosis yang menyebabkan darah memberikan tekanan yang berlebihan pada dinding pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih cepat, lebih keras untuk mempertahankan tekanan. Selanjutnya ambeien. Ambeien adalah pelebaran pembuluh darah di daerah dubur. Ambeien dibentuk oleh distensi jaringan vena di bawah selaput lendir yang melapisi saluran di bawah kulit yang melapisi bagian luar anus. Suatu bentuk varises wasir dapat berkembang dari infeksi dubur atau dari peningkatan tekanan intraabdominal seperti terjadi selama kehamilan saat mengangkat benda berat. Selanjutnya anemia. Anemia itu adalah penyakit rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Gejala anemia ini paling nyata dia biasanya pucatnya kulit, berselaput lendir atau lapisan kukunya itu yang dapat dilihat jika kita memiliki gejala anemia. Selanjutnya itu ada varises.
Varises ini pelebaran pembuluh darah di betis. Dia terjadi di sejumlah daerah seperti kaki, kerongkongan. Varises di kaki sejauh ini merupakan lokasi yang paling umum. Itu hasil dari kerusakan katup di vena. Katup-katup itu biasanya mencegah darah dari membalikkan alirannya setelah pergerakan otot-otot kaki telah memaksa darah naik dari vena superficialis ke vena dalam. Katup vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar. Selanjutnya hemofilia. Hemofilia itu gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 8 dan faktor 9. Saat mengalami hemofilia, peredaran darah akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang sering terjadi biasanya ke laki-laki. Hemofilia disebabkan oleh mutasi gen. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia menyebabkan darah kekurangan protein, membentuk faktor pembekuan. Kekurangan faktor pembekuan ini akan menyebabkan darah sukar membeku. Lalu selanjutnya ada leukemia. Leukemia ini atau biasa yang orang awam dengarkan itu biasa kanker darah, yaitu peningkatan jumlah eritrosit secara tidak terkendali. Leukemia didefinisikan sebagai akut atau kronis dan sebagai myologen dari sumsum tulang atau limfositik. Leukemia berkembang dengan cepat. Gejalanya hampir sama dengan anemia, yaitu demam, perdarahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Sel-sel leukemia terus membelah dalam sumsum tulang yang mengarah pada kematian yang cepat. Lalu ini adalah cara agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, yaitu seperti makan yang baik, seperti 5 sehat 4 sempurna gitu, olahraga rutin. Kita tuh harus, saya kayak olahraga pagi atau ikut kegiatan-kegiatan senam, aerobik gitu, minum air putih, hindari rokok dan alkohol. Berat badan ideal, kita kan bisa dapat menghitung bagaimana mencari berat badan ideal gitu. Habis itu selanjutnya kita itu harus kurangi stres. Nah, dari stres inilah bisa menimbulkan penyakit-penyakit dari sistem peredaran juga. Oke, dari pertanyaan jawaban yang tadi Ibu kasih, materi yang Ibu kasih, ini ada pertanyaan dari Ibu. Di antara pernyataan-pernyataan berikut, yang benar adalah D, Bu. Kelenjar limfa merupakan tempat penyaringan kuman. oke, Suci juga sama? Sama, Bu. Oke, coba kita buka ya. Ya, benar. Lalu yang kedua, penyakit anemia disebabkan oleh hal-hal berikut kecuali Bu. Bu. Kurangan unsur karbohidrat dalam makanannya. Oke, berarti kalian mengerti apa yang dijawab pertanyaan tadi ya. Ya benar. Jawabannya adalah E. Yang ketiga, pertanyaan gangguan pada pembuluh nadi yang mengeras dan akibatnya endapan lemak disebut D, Bu. Bu. Aterosklerosis. Oke, kita buka ya. Ya, benar lagi. Aterosklerosis merupakan pengerasan pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya endapan zat tertentu. Ya, benar. Berarti kalian sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan ya. Oke. Jadi berhubung waktu kita sudah habis, kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Untuk mengakhiri semuanya, kita semuanya berdoa ya untuk keselamatan kita selanjutnya, untuk bisa berjumpa lagi di hari berikutnya. Berdoa dimulai.